Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang ragam bahasa Indonesia by Ilham Mulyadi. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi arbiter. Tidak ada hubungan antara lambang bunyi dengan bendanya yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk komunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Bahasa lisan merupakan bahasa primer, sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa sekunder. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama adalah alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Yang kedua, alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu alat untuk mengidentifikasikan diri. Pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli dan kesimpulannya. Menurut Bachman, ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut tempat dalam pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang akan dibicarakan. Menurut hubungan topik pembicara, kawan yang diajak bicara, orang yang akan dibicarakan, serta menurut kondisi medium yang dibicarakan. Yang kedua, menurut Dendi Sugono, hubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar menimbulkan dua masalah pokok, yaitu masalah dipergunakannya bahasa yang baku dan yang tak baku dalam keadaan atau situasi resmi, seperti di sekitaran sekolah, di dalam kantor, atau di dalam pertemuan yang dianggap resmi digunakan bahasa baku. Di dalam situasi yang tak resmi, seperti di internal rumah, di sekitar taman, di dalam pasar, kita tidak mungkin dituntut menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, Fishman. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan, situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Dari beberapa pendapat para ahli, bisa dapat kita tarik kesimpulan adalah variasi bahasa menurut pemakaian berbeda dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa menurut pemakai. Variasi ragam bahasa tersebut yang berbeda-beda menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara, yang bisa terbentuk dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai logo sosiolinguistik lain, termasuk variasi bahasa buku itu sendiri. Selanjutnya adalah macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa menurut pengungkapannya atau media pembicaraan. Ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan. 1. Menghendaki adanya lawan bicara. 2. Fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek keterangan tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata. 3. Terikat situasi, ruang, dan waktu. 4. Makna dipengaruhi oleh tinggi rendah dan panjang pendeknya nada suara. Ragam tulis. Tidak menghendaki lawan bicara. Fungsi gramatikal ditulis secara jelas agar orang membaca dapat memahami. Tidak terikat situasi, ruang, dan waktu. Makna dipengaruhi oleh pemakaian tanda baca. Ragam bahasa, keunggulan dan kelemahan. 1. Ragam lisan atau komunikasi lisan. Yang menjadi keunggulan dari ragam lisan yaitu berlangsung cepat. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak selalu mempunyai bukti autentik, dasar hukum lemah, sulit disajikan secara matang, dan mampu dimanipulasi. Selanjutnya, ragam tulis atau komunikasi dengan tulisan. Yang menjadi keunggulan yaitu mempunyai bukti, dasar hukum kuat, dapat disajikan lebih matang, lebih sulit dimanipulasi. Sedangkan yang menjadi kelemahan dari ragam tulis yaitu berlangsung lambat,
selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat dikoreksi. Ragam bahasa yang kedua yaitu ragam bahasa menurut pokok pembicaraan. Beberapa contoh ragam bahasa menurut pokok pembicaraan yaitu ragam bahasa undang-undang, yang pasti akan berbeda dengan ragam bahasa jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik pasti akan berbeda dengan ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah juga akan berbeda dengan ragam bahasa sastra, dan demikian seterusnya. Macam-macam ragam bahasa yang ketiga yaitu ragam bahasa menurut hubungan antar pembicara. 1. Formal. Biasa digunakan dalam suasana resmi, misalnya pidato kenegaraan, surat dinas, dan makalah atau karya tulis. 2. Semi formal. Menggunakan kalimat yang tidak lengkap, gramatikalnya, dan kosakata yang dipilih cenderung tidak baku. 3. Non formal. Biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antar anggota keluarga, teman karib, atau menganggap lawan bicara lebih rendah statusnya. Macam-macam ragam bahasa yang keempat yaitu ragam bahasa menurut penutur. Ragam bahasa daerah yaitu logat atau dialek, dan ragam pendidikan. Ragam daerah, logat atau dialek, misalnya logat bahasa Indonesia orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Logat bahasa Indonesia orang Bali tampak pada pelafalan T seperti pada kata itu kita, cantik, dan lain-lain. Ragam pendidikan. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, komunikasi. Penutur yang tidak berpendidikan mungkin akan mengucapkan fitnah, kompleks, vitamin, video, film, dan fakultas. Selanjutnya, macam ragam bahasa menurut segi pandang, bidang, atau pokok persoalan. Ragam bahasa hukum mempunyai gaya bahasa yang khusus, lugas, dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran, tidak beremosi, dan menjauhi tafsiran bersensasi. Ragam bahasa bisnis menggunakan bahasa yang komunikatif, bahasanya cenderung resmi, terikat ruang dan waktu, membutuhkan adanya orang lain. Ragam bahasa fungsional. Ragam bahasa fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra yang banyak menggunakan kalimat tidak efektif. Penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Ciri-ciri ragam bahasa sastra: menggunakan kalimat yang tidak efektif, menggunakan kata-kata yang tidak baku, adanya rangkaian kata yang bermakna konotasi. Macam-macam ragam bahasa yang keenam. Ragam bahasa menurut sisi situasi keideologisan. Ragam bahasa tinggi, bahasa Indonesia yang baku atau ragam ilmiah. Ragam bahasa baku yaitu kemantapan dinamis, memiliki kaidah dan aturan yang relatif tetap dan luas, kecendekiaan, sanggup mengungkap proses pemikiran yang rumit di berbagai ilmu dan teknologi. Keseragaman kaidah adalah keseragaman aturan atau norma. Proses pembakuan bahasa terjadi karena keperluan komunikasi. Bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi resmi, yakni surat menyurat resmi, pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, penamaan dan peristilahan resmi, perundang-undangan, dan sebagainya. Wacana teknis, yakni dalam laporan resmi dan karangan ilmiah. Pembicaraan di depan umum, yakni dalam ceramah, kuliah, khutbah, pembicaraan dengan orang yang dihormati, yakni orang yang lebih tua, lebih tinggi status sosialnya, dan orang yang baru dikenal. Macam-macam ragam bahasa yang ketujuh yaitu ragam bahasa non-ilmiah,
semi-ilmiah, dan ilmiah. Ragam bahasa non-ilmiah, karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan, tidak terlalu formal. Yang termasuk karya non-ilmiah yaitu dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Yang kedua, ragam bahasa semi-ilmiah. Sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan yang ditulis dengan bahasa konkret dan formal. Kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Karya tulis semi-ilmiah biasanya digunakan dalam komik, anekdot, dongeng, hikayat, novel, roman, dan cerpen. Yang ketiga, ragam bahasa ilmiah, yakni laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ada berbagai jenis karya ilmiah, antara lain laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, dan artikel jurnal. Mungkin sekian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Saya Ilham Mulyadi, terima kasih.